Berjumpa lagi bersama saya BTC Channel. Hari ini kita mendapatkan sebuah amplifier mobil. Dimana amplifier mobil ini keadaannya dalam mati total atau tidak masuk arus tegangan. Amplifier ini mereknya Intersys ISP 4300. Kata pemiliknya, ampli ini kemarin pas mau dipakai nggak hidup ataupun mati total, dan lampu indikatornya yang ini, indikator power protectionnya ini nggak hidup, berarti tegangan tidak masuk. Kalau seandainya amplifier ini rusaknya di bagian yang lain tetapi tegangan masuk, di salah satu lampu indikator ini pasti akan menyala, tetapi ini tidak ada menyala satupun, alias mati total. Jadi kita akan coba buka. Ini ampli baru saya jemput tadi, jadi akan saya coba buka. Kita akan coba tes apakah memang ampli ini nggak masuk arus tegangan sama sekali atau seperti apa. Kita akan coba tes. Saya akan cari kabel dulu. Saya akan masukkan tegangan sebesar 12 volt untuk ampli ini. Kita akan tes. Saya sudah persiapkan kabel power supply-nya. Saya akan coba untuk memasang ini ya. Kita akan coba ini masuk ke negatifnya, dan ini masuk ke remote-nya untuk positif. Positif masuk remote, lalu yang satu lagi masuk ke positif. Oke, seperti ini guys. Dan ini kita akan hubungkan ke adaptor. Saya akan ambil adaptornya. Ini untuk soket adaptornya udah saya sediakan, dan kita akan coba apakah soket ini ada arusnya. Ini agak kotak sedikit ya guys, jadi saya harus hati-hati. Kita akan coba. Oke, ada ya guys. Ini tuh nampak di kamera, itu ada untuk arusnya. Saya akan masukkan positifnya, positif ke sini, negatifnya ke sini. Oke, untuk tegangan udah masuk. Jadi kita akan cek lampunya nyala atau enggak. Di sini lampunya nggak ada nyala ya guys. Lampu nggak ada nyala, lampu indikator nggak ada nyala. Mungkin di kamera nampak ya. Ups. Di ini ya, lampunya nggak ada nyala. Ini untuk lampu yang dua ini nggak ada nyala. Jadi untuk amplifier ini memang fix dia itu mati total. Jadi kita akan coba bongkar untuk ampli ini, dimana kesalahannya. Kita akan coba cabut.
Untuk yang ini kita cabut lagi. Kita akan bongkar ampli ini. Bagaimana permasalahannya kita akan segera lihat. Kita akan bongkar. Buka. Sudah pernah dibuka. Nggak tahu siapa yang buka, yang jelasnya ini kayaknya sudah pernah dibuka. Kita buka untuk intinya. Jadi penampakannya seperti ini di dalam. Ntar bautnya saya selamatkan dulu, nanti hilang. Bautnya saya selamatkan dulu guys, nanti hilang karena saya nggak ada stok baut seperti ini. Penampakannya seperti ini guys. Penampakan dalamannya untuk amplifier audio mobil seperti ini. Kalau kita cek satu persatu ini kayaknya nggak ada masalah ya guys. Kalau dilihat satu persatu sepertinya ini nggak ada komponen yang mencurigakan. Sepertinya ini bagus semua. Kalau kita lihat itu nggak ada ya. Jadi saya akan cek nanti setelah saya bongkar. Saya buka dulu untuk papan PCB nya, saya bongkar semua. Saya akan cek satu persatu untuk TR nya. Untuk di bagian diodanya, ini dioda ada 2 biji. Ini transistornya. Untuk di bagian inverternya, ini bagian inverter. Jadi akan saya cek dulu apakah memang ada masalah di TR inverternya dan juga di TR finalnya. Saya akan cek semuanya ya. Jadi untuk videonya saya skip. Saya akan bongkar dulu ini. Penampakannya seperti ini, udah saya bongkar ini guys. Jadi penampakan untuk komponennya seperti ini, dalamannya itu, di baliknya seperti ini. Kalau kita lihat dari segi di bagian ininya nggak ada masalah ya kayaknya ya, nggak ada masalah. Oke guys, untuk videonya saya skip dulu. Saya akan cari dulu kerusakannya ada di mana, karena untuk ngecek satu persatu daripada komponen ini durasinya mungkin agak lama ya guys, karena kita harus cek satu persatu untuk TR-nya ini, untuk TR-nya, untuk TR inverternya, dan juga untuk diodanya semua dan segala macam harus saya cek dulu satu persatu. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan skip. Setelah saya nanti dapat masalahnya, saya akan
beritahu masalahnya ada di mana, supaya teman-teman juga bisa untuk sebagai referensi untuk memperbaiki amplifier audio mobil apabila ada kendala pada amplifier audio mobil teman-teman semuanya nanti. Jadi saya akan cek dulu dan skip dulu untuk videonya biar nggak terlalu kepanjangan durasinya guys. Setelah selesai saya akan jelaskan ataupun saya akan beritahu di bagian mana dia bermasalah. Oke bro, saya akan ukur satu persatu untuk komponen-komponen yang besar-besar ini ya, untuk transistor finalnya dan MOSFET ini, bagian MOSFET-nya juga akan saya ukur dulu. Lalu kita ukur untuk bagian ini. Maaf, videonya blur ya. Saya akan ukur dulu dah. Oke, ternyata semuanya bagus. Untuk di bagian ini terfinalnya nih bagus, dioda bagus, dan untuk MOSFET inverternya nih ini masih normal. Jadi masalahnya di mana nih? Ini pasti sepele nih masalahnya guys. Ini sangat-sangat sepele. Saya akan cari dulu gimana permasalahannya. Saya akan ukur dan ukur. Oke guys, ini ternyata permasalahannya sepertinya ini mencurigakan ya. Saya akan coba. Ini sepertinya mencurigakan. Oke, itu di multi dapat lihat ini ada sebuah resistor. Ini resistor kayaknya. Ini resistor ini untuk kapasitas nilainya udah tidak normal atau berkurang. Kita lihat ya, yang mana tuh yang resistor ini. Aduh, oke, ini guys resistor yang ini. Saya akan, ini ada resistor di sini. Nah, yang ini saya akan coba lepas ini, lalu saya akan ganti karena ini nilainya enggak sesuai dengan kapasitasnya. Nilainya 100 ohm, ternyata dia hanya dapat di bawah 100 ohm.
Jadi saya akan ganti, saya akan cabut dulu. Mudah-mudahan hanya itu aja masalah ya guys, karena yang di bagian ini semua tadi normal, sudah saya ukur. Ini normal, dan bagian ini normal juga. Seandainya ada masalah di sini, ini pasti juga ikut bermasalah sebagian. Tapi ini semua bagus, ini juga bagus, dan di bagian dioda juga bagus. Protektor, sepertinya masalahnya di protektor dan resistor yang tadi. Kita akan cabut untuk resistor protektornya. Oke. Lalu kita bersihkan. Guys, ini saya akan ganti untuk resistor yang ini. Ini ukurannya sekitar 100 ohm. Saya akan ganti yang sesuai dengan ini. Meskipun wattnya nggak sama nanti, yang penting nilainya sama. Saya akan coba ini. Saya akan cari yang ukuran sama seperti itu. Sini saya ada beberapa resistor yang cabutan tapi masih bagus. Isi 100 ohm. Kayaknya ini ada 100 ohm. Oke, ini saya untuk resistornya akan saya ganti dengan yang ini ya, 1/4 watt. Ini 1/4 watt, terus 1/4 watt 100 ohm ya guys. 1/4 watt akan saya pasangkan dulu. Tapi sebelumnya kita akan cek lagi apakah ada yang mencurigakan. Apakah ada yang gosong ataupun short. Kadang dia nggak ketahuan. Kalau dia gosong masih ketahuan ya guys, tapi kalau dia nggak gosong ternyata dia sudah short atau sudah putus, itu yang sulit dicari. Jadi kita harus ukur satu persatu. Oke, kita akan coba pasang. Saya akan pasang yang resistor bekas, tapi masih bagus dan nilainya pun sama dengan itu. Saya akan ganti dengan ukuran yang sama ya. Sepertinya kayaknya ukurannya yang resistor tadi mungkin udah diganti oleh tukang servis yang lain. Mungkin untuk power mobil ini udah pernah diservis, dan mungkin masalahnya di bagian itu juga sama mungkin. Jadi tadi yang ukuran yang tadi dia 1/2 watt, sementara yang ternyata yang lain-lainnya di sini hanya 1/4 watt. Ketepatan yang punya saya sama dengan seperti bawaannya, kemungkinan ukurannya 1/4 watt. Tapi masalah itu nggak ada ini ya, nggak terlalu efek. Yang penting nilainya sama. Paling hanya wattnya yang beda.
Oke, saya akan solder. Saya akan solder di sini, guys. Oke, untuk teman satu lagi. Saya akan solder. Saya akan solder kembali yang ini. Ini akan saya perkuat. Oke. Oke bro, ini untuk resistornya yang ini udah saya ganti. Jadi yang saya ganti tadi ini dengan ukuran 1/4 watt. Jadi dia jadi sama dengan ukuran teman-teman yang lain. Berarti yang tadi yang short tadi itu untuk resistornya berarti udah pernah diganti sebelumnya. Wattnya diperbesar. Dan saya punya, kebetulan saya punya dengan resistor yang sama ya, dengan watt yang sama dengan bawaannya, karena ini cabutan dari power amplifier juga. Oke, kita akan coba, mudah-mudahan untuk power ini sudah bisa hidup. Kita akan coba. Videonya udah terlalu panjang ini guys, kalau skip. Oke, kita akan mencobanya. Semoga power ini sudah bisa hidup ya, udah on. Kita teruskan dulu. Saya akan pasang kabel powernya dulu. Oke, ini untuk adaptor. Saya memakai adaptor yang isi 8 ampere. Ini udah hidup ya guys, ini udah hidup, untuk adaptornya udah hidup. Jadi kita tinggal colok. Oke, sebelumnya kita akan ukur dulu untuk power supply adaptornya, supaya teman-teman yakin bahwa ini enggak ada settingan atau apa ya. Ini kita ukur. Oke, ada ya harusnya. Itu sekitar 12 volt ya, sekitar 12 volt. Sekitar 12 volt. Oke teman-teman, kita akan coba masukkan untuk ini ya, positifnya ke sini dan untuk negatifnya ke sini. Kita perhatikan untuk lampu hijau yang ada di sini. Saya akan balikkan dulu supaya bisa kelihatan, atau seperti ini aja ya.
Seperti ini saya akan masukkan positif dan juga kita akan konekkan negatif ya. Mudah-mudahan power ini hidup. Wow, kontak 3 2 1. Oke, ternyata sudah berhasil. Untuk lampu indikator warna hijau udah hidup. Berarti power ini udah normal kembali hidupnya ya guys. Kita nanti tinggal testing aja. Itu mati. Saya konekkan lagi. Oke, hidup. Di kamera mungkin nampak ya guys ya, hidup. Untuk lampu indikator hijau hidup. Berarti power amplifier mobil ini sudah bisa digunakan kembali. Nanti kita tes. Oke, mati. Oke teman-teman, para penonton yang menyaksikan video di channel BTC, untuk kerusakan power amplifier ini ternyata hanya sepele, yaitu kerusakannya di bagian protektor maksudnya, di bagian protektornya atau proteksinya. Jadi di bagian proteksi ini dia ada sebuah resistor yang berukuran 100 ohm. Tadi sebelum kita ganti yang bawaan yang rusak itu dia bernilai di bawah 100. Jadi dia nggak mampu untuk mensuplai tegangan yang daripada elko ini menuju ke protektornya, ke bagian rangkaian protektor, sehingga dia istilahnya protek lah. Maka untuk lampu indikator powernya nggak hidup. Oke teman-teman, mungkin kita hari ini berhasil untuk memperbaiki sebuah power amplifier mobil. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar menservis power amplifier mobil, itu gampang-gampang susah sebenarnya, tergantung kondisi masalahnya dan tergantung kerusakannya. Jadi teman-teman harus paham dulu bagian-bagian dari rangkaian power ampli ini, karena ini agak sedikit berbeda dengan power amplifier rumahan ataupun power sound yang lainnya. Jadi dia agak berbeda sedikit. Sebenarnya sih sama, tapi hanya posisi-posisi penempatannya aja yang beda. Seperti ini kan dia beda. Oke teman-teman, jadi untuk video hari ini sekian dulu ya. Nanti untuk tes soundnya saya akan rekam kembali supaya kita tahu hasilnya bagaimana. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan di subscribe atau di like dan share untuk video ini. Kalau ada pertanyaan mungkin kalian bisa untuk mencantumkan di kolom komentar. Jadi bagi para master yang udah paham betul tentang ini, tolong videonya diabaikan. Ini hanya untuk kita yang masih belajar dan pemula. Jadi yang untuk para master, mohon maaf, videonya diabaikan saja dan jangan dibully, karena kita pun hanya teknisi abal-abal yang masih pemula, masih belajar di bidang elektronik. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa saling berbagi. Apabila memang teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ke media sosial ataupun ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa ya subscribe-nya dan like-nya. Oke, terima kasih dan selamat siang.